Terotetet. Cosmorize. Oh, kita bahas itu sekarang? Bukan. Bukan. Tapi ini masuk akal nih. Nah, nih, yang ini masuk akal. Ya. Mungkin teman-teman udah ngeliat ininya ya, judulnya ya. Ya, Tapi ya. kenapa mainannya nggak ada? Ya, dia nggak punya orb, Nggak punya orb aku. Jadi tadinya di momen kita take ini bersamaan enggak ding, kemarinnya apa hari ini juga ya? Aku juga lupa. Kayaknya kemarinnya deh. Kayaknya kemarin itu rilis Cosmorize-nya si Ultraman Zero. Gitu. Setelah kami tonton, kami lupa. Nggak jelek ya, tonton aja di YouTube kan ada ya. Oke. Gitu. Nah, sampai akhirnya di movie-nya Orb ya. Orb, Ultraman Orb. Ini harusnya Orb-nya udah kita udah kita bahas. Tuh. Orb series udah dibahas? Udah. Sama Mas Daris ya? Udah. Sama Mas Daris ya. Oke. Kalau kata Mas Daris gimana Orb? Udah lama aku lupa. Tapi intinya kami itu suka Orb. Oke. Karena secara serial terus karakternya itu tuh menyenangkan, tolol sih tapi ya, gay. Ya, tapi ya begitulah. Ini kan tip orang tua yang gimana ya? Tua banget itu dari zaman origin itu. Pengelana lah ya. Kalau aku pribadi aku suka sih. Aku suka banget Orb dan seriesnya pun aku nonton sampai selesai. Habis seriesnya pun aku masih nonton. Ya ini kan literally sebenarnya lanjutan seriesnya kan. Ini tengah-tengah. Karena ini baru keluar baru keluar si Trinity awal-awal. Dan di sini dia ketahuan sebagai Ultraman ya sama teman-teman yang nggak kepake itu. Temannya 3. Itu tim apa? Ini ngapain? Tapi bagusnya ada romansnya. Ya, romansnya ada. Dan mereka bertiga tuh walaupun menurut aku nggak terlalu guna, tapi semangat mereka itu yang selalu menyemangati Orb untuk, oh ayo kamu tuh bisa gini, kamu bisa gitu. Tolol kan. Ya. Jadi digituin aja dia semangat. Ya, dia semangat kayak gitu ya. Sama Pak tua siapa dari SSP? Bukan, SSP itu yang mereka bertiga. Oh ya, yang pasukan khususnya. Aduh, kok lupa namanya siapa. Cuman sendiri dia. Sendiri tapi dia bisa manggil. Iya, dia bisa manggil pesawat. Oke, ini masuk ke movie. Movie ya? Seperti biasa, film tokusatsu itu mau Toei mau Suburaya sama aja, ujuk-ujuk. Ya, tapi ini much going on sih, menurutku ya. Dibanding nonton Cosmorize ya. Jangan. Jadi, tapi ini much going on, Kalau aku pribadi, aku nonton tuh udah cukup lama. Aku lupa kapan aku nonton. Itu tuh ceritanya itu bener-bener dari awal tuh Orb udah pakai origin teman-teman, udah punya origin, tapi dia di awal nggak ada, bukan nggak ada di bumi yang dia tinggal tuh dia nggak ada, dia lawan, terus tiba-tiba Zero datang, maaf ya aku telat gitu, kayak gitu, jadi dia Zero itu tokoh utamanya teman. Tapi monster yang putih itu kan pernah muncul juga di Gilvalis itu. Beda ya? Beda. Kok aku ngeliatnya agak-agak mirip. Cuman iya maksudku kayak naga-naga gitu. Gilvalis itu hitam tapi nganunya. Tapi di Jit juga ada ya, yang nganu itu juga ada, yang putih juga ada, pernah keluar juga. Kalau yang teliti itu loh. Kalau Gilvalis itu yang dilawan sama semua nanti. Ada Orb apa segala macam itu. Nah, ya itulah ada monster itu dilawan sama si Zero, dia datang terus bilang Ginga sama Victory itu hilang. Nah, ini much going on banget kan makanya, apa hilang nggak kayak gitu, cukup seru ya, aku cukup ngikutinya cukup seru. Dan habis itu kan pergi Zero-nya pergi, dia kembali ke buminya si Orb ini, turi tuti itulah pokoknya di mana di bumi ini tuh ada musuh. Aduh aku nyatet sebentar itu fungsinya si siapa namanya Zero kan cuma nolongin Orb kan menghadapi kaiju putih itu. Kayak robot sebenarnya. Iya itu memang robot kan. Itu robot kan gitu. Jadi sebenarnya sih poin pentingnya bukan pertarungannya. Poin pentingnya adalah informasi tentang siapa. Ada yang mencari dan memburu para Ultraman, mau dijadiin koleksi. Siapa? Ginga sama Victory hilang. Iya. Pertanyaan, kalau aku jadi pada saat itu, kok kamu nggak nyari? Lah ini nyari katanya dia. Zero. Zero. Oh iya. Zero. Tapi kan Zero kan bilang gitu, aku mau nyari katanya gitu, walaupun nggak tahu kemana. Walaupun ini kemana ya? ini Zero kemana ya? Nah, tapi intinya gitu ada nenek sihir, bukan ya, maksudnya penyihir yang namanya Mulnau namanya. Yang mengoleksi berlian berwujud Ultraman. Sebenarnya dia tuh punya alat yang bisa merubah sesuatu jadi berlian gitu loh. Jadi kota bisa jadi berlian, monster bisa jadi berlian, apapun. Dan dia itu ternyata ujuk-ujuk tadi punya
Dark Ring. Ya, Dark Ring-nya sih. Dark Ring-nya Juggler. Ya. Jadi Juggler tuh tiba-tiba udah ada di mansion itu. Aku kerja di sini loh, hah? Gimana? Kayak gitu. Jadi tiba-tiba karena memang Juggler kan memang tidak terduga ya. Dia selalu punya Joker dia. Ya, dia tuh punya alasan sendiri mau kemana di Z. Jadi tiba-tiba kok Anda? Tapi gimana ya memang tapi aktingnya bagus. Aktingnya bagus dan dia tuh siapa sih namanya? Aduh, aku kok lupa ya. Dan dia memang anti hero yang cukup membangun gitu loh, cukup membangun cerita sampai nanti gitu loh. Nah, ini terus berkutat di situ, terus akhirnya si SSP ini menemukan X-Riser, X-Driver. Sebetulnya awalnya itu dulu. Iya, itu dulu itu. Nemuin X-Riser. Terus si X bilang, aku kepisah dari Daichi-nya. Terus diceritain nanti di luar angkasa itu kejadiannya seperti apa gitu. Nah, Thomas Going On kan gue bilang. Thomas Going On ini. Habis itu pada saat SSP nempelin gambar atau posternya Daichi, orang bilang gitu, ada aliennya bagus. Aliennya bagus. Serang nggak? Iya, pakai jas. Nah, terus pas mereka nggak bisa ngelawan SSP dan Pak Tua, Pak Tua pakai tembakan itu nggak bisa ngelawan, Guy datang. Ujuk-ujuk lagi. Oh, pakai gitar. Ya, ukulele. Itu lucu banget. Lagi liburan dia. Berantem, aliennya hilang semua, terus ada X-Riser, terus X-Riser bilang, oh kamu Ultraman, karena ada bertiga di SSP. Yang saya udah kenal, yang saya udah tahu. Gitu, jadi gitu. Nah makanya pas X-Riser itu dibawa ke markasnya SSP, terus ngomong sama siapa yang cewek itu? Itu oh ini dia tahu kamu Ultraman, terus teman-temannya siapa yang Ultraman? Enggak ada. tapi memang seru ya, X tuh seru karena dia kan AI kan, maksudnya dia masuk ke dalam device. Dia nggak punya tedeng aling-aling, ngomong aja. Makanya sama Juggler aku mute ya. Dia bisa di mute. Dan ini apa namanya, dia di utak-atik tuh ketawa tuh. Geli. Kok bisa? Kok bisa geli? Itu X-nya serunya itu. Akhirnya Guy menyelidiki di mansion semacam kastil. Yang itu sebenarnya mengingatkanku sama kastilnya Kiva. Castle Doron. Castle Doron. Ya. Dan disitulah terjadi keanehan. Ketemu Juggler. Nah, ini Jugglernya tuh pertamanya tuh tendensinya jahat. Karena kan nyolong X-Riser kan, udah dicolong, X-Driver gitu, udah. Terus ini dibalikin. Nyelamatin Daichi-nya di situ ternyata. Daichi-nya ternyata di situ. Karena X sudah bilang pas ngelihat mansion itu dari internet atau dari mana gitu. Aku merasakan ada Daichi di sana gitu. Udah gitu ke sana. Nah, terus memang ada Daichi. Di situ ada musuh lama. Oh, bukan musuh. Maksudnya kenalan Seijin lamanya. Ya. Namanya siapa? Sadet namanya tuh Sadet. Itu bagus tuh. Gitu. Sadet terus suka tuh bentuknya tuh. Terus berantem sama Orb dan nanti ada alien yang Hippolyto Seijin, God Seijin, Tempera Seijin. Dipanggil juga pakai Dark Ring ya? Ya walaupun aku nggak tahu ya, mereka kan bukannya udah mati ya. Tahu, iya kan? Loh, orang kan banyak. Iya, makhluknya ada banyak. Makhluknya ada banyak. Jadi terus kemudian ternyata si siapa? X juga berubah, Daichi sama X gabung lagi. Tapi X kalah karena ngelindungin Orb, dia jadi berlian. Disitulah baru ketahuan bahwa Victory sama Ginga tuh udah jadi berlian. Walaupun gitu. Di kastilnya juga diliatin tuh di kaca itu. Oh, habis itu dikeluarin dari kastil. Nah, itu baru ayo semangat. Gitu. Nah, terus Orb kalah terus dapat kartu. Ya, 3 kartu. Nah, ini pertama kali jadi Orb Trinity. Orb Trinity. Jadi Orb Trinity ini adalah cukup unik. Walaupun nanti ada Trinity lagi abis ini. Apa? Grubu namanya, Grubu. Jadi Trinity ini unik ya. Trinity ini unik karena kalau gabung 3 jadi Trinity, gabung 2 jadi Lightning Attacker, X sama si Ginga gitu. Jadi memang ini form unik banget lah, walaupun berbeda form, tapi istilahnya dia memiliki syarat-syarat yang sama gitu loh. Dan secara wujud juga benar-benar diliatin bahwa atasnya tuh Orb sama Ginga terus gitu, sini sama tajam, kaki sini. Itu si Victory sama ada V-nya, tapi adanya lagi Ginganya. Dadanya X sama Orb. Dan ininya juga ada lambang-lambangnya nih. Di sini nih ngambilnya nih. Ngambilnya PlayStation itu. Iya bener-bener, kecuali Ginga ya. Ginga kan bentuknya Trisula ya. Ini ngambilnya di sini. Tes. Itu bagus sih, maksudnya. Cuman bentuknya terlalu tajam menurutku. Dan
maksudku kurang apa ya, kurang menacing. Iya, kurang menacing. Iya, gitu. kurang kelihatan hebat. Padahal bagus nih disimpan di sini tuh unik. Saya tes itu bagus karena ya jarang-jarang Ultraman punya, ya kayak Zero dia punya Slugger kayak gitu-gitu. Itu kan keren ya ngelihat ada item Ultraman yang udah nempel di dia gitu loh. Ini juga nempel di sini tuh bagus. Cuman gitu kalau pas di sini bentuknya cuma gerigi. Iya, gerigi-gerigi. Jadi harus diambil dulu. Nah, bagusnya pas diambil ininya emang hilang. Hilang. Ya sama kayak ini juga kan, kalau diambil kan hilang ya. Jadi memang ya aku suka Ultraman yang begitu. Jujur aja, walaupun ini aku kurang suka bentuknya. Aku kurang suka bentuknya, cuman apa ya, secara konteks tuh kok compact gitu loh, weaponnya tuh dibawa gitu loh. Skema warnanya juga menurutku terlalu gelap. Mungkin karena berasal dari origin kan gelap kan warnanya. Itu sih. Celananya hitam. Dan ini pertarungannya cukup lama loh. Lama. Tarung lagi. Karena abis itu nanti yang bertiga ini keluar bebas lagi. Terus tambah satu lagi Pak Tua. Tiba-tiba ada Seven. Tapi Seven ternyata secara line up jadi penyegar karena dia merah sendiri. Yang lainnya kan ada hitamnya. Ya Giga merah juga, merah biru tapi ada birunya. Ya merah biru perak lah. Ya merah biru perak. Dan aku juga kaget kan, maksudnya ini kenapa kok ada Seven ya? Dulu waktu aku nonton tuh kayak, ini ngapain ada Seven? Terus aku mikir, pasti dia habis ini marah-marah sama Zero. Kenapa gak dicari? Wah, ini ada Mas. Maafkan anakku. Ini gini nih, pasti gitu. Dan dia karena pengelana juga ya, jadi kayak aku tuh juga pengelana kayak kamu. Terus wah ya itulah. Ya ini Mas Bagas yang suka Seven, aku sukanya Zero. Ternyata nah, kalau si siapa Sades itu pada saat take ini persis tadi malam aku nonton lagi Suicide Squad-nya Will Smith. Jadi dia benar-benar kayak dead shot. Jadi benar-benar nembak dari sini, segala macam warnanya juga merah gitu. Jadi menurutku iya sih, keren sih tapi Sades. Mungkin kalau teman-teman suka kaijunya Ultraman, di Ultraman ini tuh cukup banyak kaiju yang cukup oke gitu. Bahkan si Juggler itu akhirnya pakai Zeton sama Padon. Jadi si Padon itu mungkin ini keren nih, dan ini teman-teman nanti akan lihat lagi di JIT. JIT itu juga gabungan monster tuh juga. Wah, aku suka banget karena aku suka kaiju ya. Dan ini fresh juga gitu. Keren ya, bisa dibikin kayak gini, keren ya kayak gitu. Dan masih banyak lagi, walaupun nanti ending-endingnya ya si nenek sihir ini ya udah jadi kristal. Jadi kristal. Udah gitu doang. Kayak gitu. Jadi too much going on tapi maksudnya bisa dirangkum menjadi seperti ini, menurutku ini oke sih. Iya, secara keberadaan kalau kita ngikutin semua orb ini oke. Jadi kesatuan yang utuh gitu loh. Jadi masih enak, nggak kayak movie dalam tanda petiknya Kamen Rider yang sebenarnya serial aja sebenarnya udah Kamen Rider Neo Heisei ya. Itu sebenarnya secara serial aja udah oke nih gitu, tapi begitu di movie beda lagi, apalagi gitu. Nah, endingnya Guy di sauna sama dua cowok itu agak serem ada juggler. Terus pas mereka selesai mandi sauna, Guy udah jalan. Turi-tuti-tu. Udah gitu doang. Terus nanti apakah kamu akan kembali lagi? Iyalah. Iyalah. Dunia itu bisa apa tanpa orb? Oke. Kayak gitu sih. Itu aja teman-teman untuk Ultraman of the Movie. Judulnya ada tagline ada subjudulnya apa gitu. Aku juga. Pokoknya sama X lah, dia pokoknya kolaborasinya sama X. Itu ya ditonton aja. Kayaknya aku tuh pernah lihat di YouTube-nya Subura ya, official. Oh iya. Kayaknya pernah di-upload. Mungkin di RTV juga ada. Oh iya, di RTV mungkin ada juga. Jadi ini gampang banget lah kalian cari lah. Movie ini gampang banget kalian cari, dan ini adalah movie yang sangat fresh. Ya sekali lagi too much going on, tapi buat kalian yang suka cerita, suka fighting, ini dapat semua. Kebetulan dapat semua gitu loh. Jadi ya silahkan tonton lah. Dan si Guy kan sebagai karakter utama tuh menurutku, karena di usia aku ini aku senang karena dia udah tua. Kalau yang lainnya kan masih muda semua nih. Masih muda. Sampai nanti ya sebenarnya sampai
Omega juga masih muda. Enggak deh, kalau Omega kan orangnya kan Ultraman. Ultraman. Ya, Nah, aku senangnya kayak gitu tuh. Aku seneng. Mungkin Blazer. Oh, Blazer tuh tua tuh. tua. Blazer bagus tuh. Udah punya anak. Ya, itu bagus tuh. Oke, teman-teman, sampai ketemu di obrolan Ultraman berikutnya. Thank you, bye. Bye bye.